Kulit pangsit adalah sejenis kulit tipis yang digunakan untuk membungkus isian dalam hidangan pangsit. Biasanya terbuat dari campuran tepung terigu, air, dan garam. Proses pembuatannya melibatkan pencampuran bahan-bahan pembentukan adonan menjadi lembaran tipis. Kulit pangsit memiliki tekstur yang elastis dan bisa ditemukan dalam berbagai ukuran. Setelah dibuat, kulit pangsit dapat diisi dengan varian daging, sayuran, atau bahan lainnya. Hidangan kulit pangsit kemudian dapat direbus, digoreng, atau dikukus tergantung pada resep masing-masing. Kulit pangsit umumnya dalam masakan Asia, terutama dalam hidangan seperti pangsit goreng, kuah, dan kukus. Kulit pangsit dan cara penggunaannya membuat menjadi bahan dasar populer di Asia Tenggara. PT ini juga memiliki karyawan tetap dan karyawan kontrak di dalam PT pembuatan kulit pangsit. Jenis usaha ini didirikan di Jalan Desa Damai Dolok Masihul, Kecamatan Serdang Bedagai, Kota Medan. Produk yang ditawarkan adalah kulit pangsit yang diolah dan diisi sesuai dengan kemauan para konsumen. Kulit pangsit ditargetkan pada penjualan UMKM atau pemilik restoran. Isian kulit pangsit ini bisa non-halal ataupun halal. Pajak penghasilan PPh Pasal 22. Kasus perpajakan pada Pasal PPh 22 PT Kulit Pangsit pada tahun 2018. PT Kulit Pangsit sangat diminati di setiap kalangan dengan nilai kontrak 11.100.000 termasuk PPN. PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipotong pada saat penyerahan barang atau jasa oleh pihak yang bukan subjek pajak, seperti badan usaha atau pekerja bebas kepada pihak lainnya. Tarif pajak Pasal 22 umumnya ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku untuk transaksi tertentu seperti impor barang atau pembelian jasa. PPh 22 penghasilan dan penyerahan barang kena pajak bukan penghasilan. Objek pajak pada barang kena pajak yang tidak dianggap sebagai penghasilan. Ini mencakup penjualan kulit pangsit oleh distributor atau importer kepada pihak lain ataupun kepada pemerintah yang dibayarkan oleh APBN dan APBD. Kita bisa lihat perhitungan pajak PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipotong pada saat penyerahan barang atau jasa oleh pihak subjek, seperti badan usaha atau pekerja bebas. Pada pihak lain, tarif PPh Pasal 22 umumnya ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku untuk transaksi tertentu. Telat melakukan pembayaran pada PPh Pasal 22 dapat berakibat pada denda, keterlambatan dan bunga pajak yang harus dibayarkan. Besar dendanya bisa diatur oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Contoh kasus PPh Pasal 23, restoran menggunakan jasa pihak ketiga untuk pemotongan kulit pangsit dalam restoran tersebut sebesar 30 juta per tahun. Pembayaran atas jasa pada pemotongan PPh 23. Pasal 23 PPh mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan atau penghasilan tertentu termasuk royalti, sewa, dan jasa. Pihak ketiga yang membayar penghasilan tertentu harus melakukan pemotongan pajak. Yang wajib pajak dalam kulit pangsit tertentu adalah pihak yang membayar penghasilan dengan kulit pangsit kepada penerima kulit pangsit. Objek pajak mungkin termasuk royalti atau jasa terkait produksi atau distribusi kulit pangsit. Pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan September jika bulan Agustus telah melakukan pembayaran atau terlambatan. Jika terlambat melakukan pembayaran, Pasal 23 biasanya dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. Dengan ini biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang dibayar. Selain itu dapat disanksi tambahan seperti bunga terlambatan yang akan dikenakan pada jumlah pajak yang disetor. Pastikan untuk memenuhi jawab pembayaran untuk menghindari sanksi pada Pasal PPh 23. Pasal PPh 25. Seorang karyawan PT Kulit Pangsit menerima gaji bulanan 4 juta per bulan. Pemberi kerja perusahaan wajib melakukan pemotongan PPh 25 sebelum mentransfer gaji tersebut kepada karyawan. Jumlah pajak yang digunakan kemudian disetor kepada Direktorat
Jenderal Pajak, bertujuan untuk memastikan pemenuhan kewajiban pada wajib pajak secara berkala melalui gaji yang diterima. Pajak yang digunakan dari gaji karyawan tersebut adalah pajak penghasilan pasal 25 yang berlaku untuk penghasilan tertentu, seperti gaji dan honorarium. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan harus disetor ke Direktorat Jenderal Pajak. Pajak ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengumpulkan pendapat negara secara teratur dan efisien. PPh Pasal 26. Saya, pemilik restoran kulit pangsit, ingin menjual lisensi resep kulit pangsit kepada pihak lain sebesar 25 juta. Pembayaran yang diterima pada pemotongan PPh 26. Wajib pajak dapat melibatkan pihak yang melakukan transaksi lintas batas. Objek pajak penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dalam konteks kulit pangsit, objek impor kulit pangsit. Batas waktu pembayaran dari penyetoran PPh 26 dapat bergantungan pada aturan yang berlaku, tetapi umumnya dilakukan pada paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan penghasilan. Laporan pajak juga harus disampaikan pada tanggal tersebut. Telat pembayaran pada pasal PPh 26 di Indonesia dapat mengakibatkan denda keterlambatan. Besarnya denda biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang telah dibayarkan. Selain denda, Anda juga mungkin dikenakan bunga sebesar 10% atas jumlah pajak yang belum dibayarkan. PPN. Saya, Rahel, pemilik restoran kulit pangsit, memperoleh menjual kulit pangsit secara berlangsung kepada pelanggan. Penjualan langsung ini pada PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPN dikenakan atas penyerahan barang dan jasa, namun penjelasan tentang kulit pangsit secara spesifik tergantung pada peraturan. Wajib pajak PPN adalah pihak yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenakan PPN atau pemilik restoran kulit pangsit sebagai produsen atau distributor. Objek pajak. Pajaknya bisa mencakup penjualan kulit pangsit oleh produsen atau bos, distributor atau pemilik PT kulit pangsit kepada pihak lainnya. Objek pajak bisa mencakup kulit pangsit, akan dikenakan sanksi, keterlambatan pajak atau denda. PPNBM. Sebuah perusahaan impor yang mengimpor mesin produksi canggih untuk meningkatkan kapasitas produk kulit pangsit tersebut. Mereka harus membayar PPNBM atas perusahaan tersebut, harus menghitung dan membayar PPN dan BM berdasarkan nilai impor tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Nilai tersebut akan mencakup harga mesin, biaya pengiriman, dan elemen biaya lainnya yang mungkin dikenakan pajak. PNBM adalah jenis barang impor yang dikenakan pajak ke suatu negara. Yang dikenakan pajak ialah mereka yang telah mengimpor barang mesin tadi kepada PT Kulit Pangsit. Objek pajaknya ialah mesin canggih. Batas waktu ditentukan oleh pihak pajak atau bisa berkisaran beberapa hari atau minggu.